1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian begini, ya, gini. Bisa kelihatan ya? Nah, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sebaliknya gini, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lalu pertemukan kedua ujung jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sambil merem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang silangkan jari seperti ini. Bertemu tapi ngilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang sambil merem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang mengetahui manfaatnya Bapak Ibu? Buat ngecek saraf kita, Buat Pak. ngecek saraf. Masih ingat ya? Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, satu tepukan ya, kedua tangan, lalu genggam, genggam, menggenggam kedua tangan, ibu jari. Berdasarkan penelitian Roger Wolcott-Sperry, ahli psikologi saraf. Lihat jempol Bapak Ibu, ya, lihat jempol Bapak Ibu. Apabila jempol tangan kiri di atas jempol tangan kanan, pertama Anda adalah orang yang praktis. Yeay. Kedua, Anda adalah seseorang yang tidak pernah membuat keputusan di saat yang tak tepat. Yeay. Kemudian yang ketiga, selera humor Anda unik. Ya, yang keempat, cerdas. Yang kelima, romantis. Yeay. Baik, berikutnya. Lihat jempol tangan Bapak Ibu. Apabila jempol tangan kanan berada di atas jempol tangan kiri, maka Anda memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Kedua, memahami orang lain. Kemudian yang ketiga, berpikir di luar kotak, out of the box. Nah, kemudian seperti ini nih. Hmm. Jika Anda nyaman ya, nyaman tangannya seperti ini, nyaman tangannya seperti ini, Anda perfeksionis. Anda memiliki potensi kepemimpinan dengan contoh mendengar orang lain, kejujuran dan kesungguhan. Yeay. Tapi jarang-jarang yang seperti ini ya. Namanya menggenggam itu ya gini ya. Ini soal kenyamanan ya Bapak Ibu, soal Ya. kenyamanan. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang masih punya anak usia dini ya. Coba dicek. Nak, coba nak, tanganmu seperti apa? Wah, itu suruh begini. Nanti kalau tahu kondisi seperti itu, kita bisa treatment ya. Kita bisa treatment. Misalnya dia dominan otak kanan atau otak kiri. Nah, kita treatment supaya seimbang. Ya, biasanya gini, kalau seimbang itu ya nggak tidak menonjol-menonjol amat ya, tetapi dia menjadi orang yang bisa membawa diri, punya kecerdasan intrapersonal yang bagus. Dia itu mudah bergaul, bergaul dengan orang lain. Baik, Bapak Ibu, cukup ya. Kita masuk ke agenda. Ya, kami persilakan kepada kelompok 4A untuk mempresentasikan tugas kelompok yang ketiga, yaitu membuat informasi berakhlak dalam bentuk desain grafis. Silakan kelompok 4A. Pak, izin share screen dulu. Ya, silakan. Wow, ini warna dominan backgroundnya adalah warna Biru. biru ya, warna biru. Wah, mantap ini. Oke.
Kemudian dengan berbagai macam animasi di setiap core value. Nah, kemudian di bagian awal akronimnya ya, huruf awal akronim diberi warna yang berbeda. Berakhlak. A. Nah, berakhlak. Nah, tapi kalau nggak ada nomornya, orang bingung ini dari berha. Oh iya. Urutannya kan nggak ada. Jadi orang ini singkatannya apa? Kondo ono berha AL. Kalau ada urutannya kan bisa mudah ya dihafal ya. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 4B. Kelompok 4B. Oke, ini warna ada gabungan biru, hijau, biru dan hijau. Ya, Ada penomorannya, Bapak. ya ada penomorannya lengkap juga. Kalau yang ini animasinya cuma dua ya, atas dan bawah ya animasinya ya. Oke, kalau yang tadi kan di setiap nilai ada animasinya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Aplaus untuk kita semua dengan menyematkan reaksi clap hand. Oke. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita akan diskusi ya, akan diskusi sebuah video. Bapak Ibu diskusikan core value apa, Bapak Ibu, core value apa yang tercermin di dalam video yang akan Bapak Ibu cermati. Nanti silakan masing-masing kelompok masuk ke chat room ya, chat room, ke breakout room. 4A masuk ke 4A, 4B masuk ke 4B. Jadi kita bagi dua kelompok seperti biasa. Saya kirimkan, sematkan link YouTube-nya ya, link YouTube-nya ke chat. Ya, sudah saya sematkan di chat. Silakan masing-masing kelompok masuk ke breakout room, 4A masuk ke 4A, 4B masuk ke 4B. Koordinator kelompok untuk mengcopy ya, menyalin tautan video yang sudah saya sematkan di chat. Silakan. Punten Bapak izin bertanya. Ya. Ini nanti output hasil diskusinya apakah Ya. disampaikan langsung nopo pripun? Iya, output hasil diskusinya silakan ditulis ya. Jadi core value atau nilai dasar apa yang tercermin dalam video, misalnya berorientasi layanan, nanti tunjukkan di bagian scene, namanya scene ya kalau dalam film itu. Di bagian scene apa? Misalnya di bagian scene menyambut tamu dengan ramah, di bagian scene memeriksa berkas misalnya. Itu ya. Tulis keterangannya itu. Scene, kalau di video itu namanya scene.
Seperti itu, Bu. Bisa dipahami ya? Bapak Iya, Ibu bisa paham. menggunakan Word saja ya, pakai Word kemudian dibuat tabel. Berorientasi akhlak. Di sini di kolom pertama adalah nilai dasar, kemudian bagian kedua eh, footage atau video atau aktivitas, tulis seperti itu. Kolom kedua itu aktivitas, diberi keterangannya. Misalnya tadi saya contohkan berorientasi akhlak, ada pada aktivitas menerima tamu dengan ramah, kemudian untuk akuntabel memeriksa berkas dengan cermat misalnya. Seperti itu ya. Baik, silakan Bapak Ibu ke ruang breakout room yang sudah dibagi. Waktu diskusi 15 menit. Waktu diskusi 15 menit. Cukup ya? Silakan. Jam 1. Ini bisa di-share nggak ya videonya? Aku kok yang nge-share. Boleh. Boleh. Bentar. Ya, ada share screen. Kalian sambil ada yang bikin ininya, Google Docs-nya. Boleh. Saya bikinkan. Bentar. Ini videonya. Sebentar, ya Allah. Kok langsung ke sana? Oke. Bapak Ibu ini suaranya kedengeran nggak? Suara videonya. Pak, Bu, suara videonya kedengeran nggak? Nggak kedengeran. Enggak, Oh, enggak, enggak. Mbak. Oke, sebentar. Ulang share. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pelayanan nikah KUA Kecamatan Lehitu Barat. KUA Kecamatan Lehitu Barat merupakan KUA revitalisasi yang siap menerapkan 5 budaya kerja Kementerian Agama. Dalam pelayanan kepada masyarakat, kami selalu mengutamakan 7 nilai berakhlak. Selamat menyaksikan video pelayanan nikah KUA Kecamatan Lehitu Barat. Calon pengantin menuju KUA untuk memasukkan berkas nikah. Waalaikumsalam. Selamat datang di KUA Lehitu Barat. Kami siap melayani Anda. Silakan duduk. Ini mau langsung dibikin poinnya atau pripun teman-teman? Sambil nonton langsung dibikin Langsung nggak sih? aja. Kayaknya Iya, langsung aja, Mbak. Iya, iya, langsung aja. jadi scan Berarti awal gitu. Pak Tri udah share belum ini Google Docs-nya? Saya Mbak, OTW. Oke, siap. Jadi langsung dibikin aja yang 2 kolom itu kan. Nilai nilai berakhlaknya apa, terus nanti scene-nya apa. Scan-nya, iya. Heeh. Kalau nggak pakai scene, pakai gambarnya aja dipotong gitu, biar cepet. Oh, nggih, saged. Nah, gitu. Siapa Di mau post, ini? di post terus dipotong. Ada yang bisa bantu Ya, saya share terus di grup motong? ya. Oke. Udah saya share di grup. Sip. Ya, Pak. Akuntabel apa adaptif ini? Akuntabel. Akuntabel dulu kan, habis itu Iki siapa iki langsung copy paste iki. ini kompeten ta?
Iya, kompeten. Harmonis, 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 loyal, loyal, itu Adaptif, harmonis, loyal, adaptif, adaptif, kolaboratif. Mbak, itu Mbak berorientasi itu Mbak. Tipe Mbak, tipe. T, berorientasi pelayanan. Kok gini sih? Isi ngopi mau ndi mau. Terus ketemu jawabannya. Di Pak. Ini nggih Pak Bu. Aduh, tapi itunya. Ya, tulis aja nggak sih Mbak menitnya? Oh Sekian gitu. menit Aja. berapa? Oh, nggak sih? Oh ya udah, yuk. Saya sambil nyetel video, ada yang sambil Oh minum iya. ya. ya Oke, soalnya kalau saya semua nanti agak Oh susah. siap Berarti siap. ini Santai Mbak, santai Mbak. scene 1 berarti berorientasi pelayanan. Heeh. Ini ada yang ngedit nih. Scene 1, menit 1. Oh ya menit Menit 1. 1. Inginkan dia yang punya setia. ini berarti berorientasi layanan. Ya. Lanjut. Terus scene 1 berorientasi. Manapun jadi penjaganya. Pemeriksaan berkas nikah. Apa ya berarti? Apa ini berarti? Akuntabel masuk nggak? Akuntabel masuk nggak sih. Mbak? Ini kan akuntabel. Berarti tanggung jawab ya. Iya kan? Transparan. Bisa. Oh. Menit ke Masih layanan 1.50. deh. Pemeriksaan Menjelaskan prosedur berkas ya. nikah. Pemeriksaan. Pemeriksaan mungkin. Nah, saya lanjut nih. Siap siap. Pendaftaran nikah. Ini pendaftaran nikah ini kompeten nggak sih? Enggak lah. Pada SIMKah Gen 4 adaptif nggak sih? Ada aplikasi. Iya nggak? Adaptif, Oh adaptif. iya. Iya, Ini kan adaptif. adaptif, ada aplikasi. Adaptif. Operator melalui SIMKah Gen 4. Bidadari surgaku. Calon pengantin mengambil kode billing untuk pembayaran biaya nikah ke bank atau kantor. Transparan ini berarti apa itu Kak? Kalau transparan berarti masuk akuntabel. poin apa? Akuntabel. Bukaan kan ya. Ya. Sebelum melakukan akad nikah, calon pengantin terlebih dahulu mendapat bimbingan pranikah dari kepala KUA. Ini bimbingan pranikah harmonis masuk nggak? Ya, akuntabel masuk, kompeten masuk, harmonis masuk. Ya nggak sih? Bimbingan ini kompeten. Bimbingan. Kompeten kah? Iya kompeten. Sepertinya kompeten Mbak. Kompeten. Teknis ya. Soalnya kan Oke. dari petugasnya memberikan Iya, informasi. ilmunya. Siap. Lanjut.
nikah dan penyerahan prosesi Pak, ini kolaboratif bisa nggak? Prosesi akad. prosesi ya. Hmm, Bukan harmonis. kolaborat. Kolaboratif harmonis. sesi akad nikah dan penyerahan Menurutku harmonis sih. Kalau kolaboratif kira-kira kolaborasinya sama siapa ya? Sebetulnya sih Kalau menurutku ini harmonis, Mbak. Harmonis. Kenapa harmonisnya kenapa? Harmonisnya kenapa? oleh kepala KUA dan penghulu KUA Lehitu Barat. Wahai bidadariku, Wahai engkau imamku, untuk saling mencintai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berarti yang belum apa? Poin apa? Loyal belum ada loyal. Kolaboratif tadi Loyal. jadinya juga Lah, yang kolaboratif deh. prosesi akad nikah nggak jadi ya kolaboratif. Harmonis Mau berarti ya. harmonis apa Yang Ini harmonis. Berarti diganti? yang nggak ada tuh Loyal. loyal sama kolaboratif. Loyal Belum itu ada. enggak sih yang di luar jam kerja itu? Oh ya itu. Ya boleh. Iya, menikahkan di luar jam kerja. Walaupun nggak ada Ya. jamnya di video ya, tapi kita anggap aja. Lah nama scene-nya apa? Nah, maksudnya yang ini aja yang tadi. Ini nih, banyak ini. Gimana? ya tadi Boleh, Itu ya ini tetap apa? semangat bekerja meski di luar jam kerja gitu. Kayak gitu aja. Ini sepertinya malam-malam gitu. Ya, Malam. pagi buta gitu. Gitu ya. Di luar jam Eh. kerja ya, di luar jam kerja. Yang kolaboratifnya belum ada, Mbak. Kolaboratifnya apa ya? Kolaboratif apa Ada ya? nggak sih? Emang ada ini toh diskusi kerjasama saling Nggak ada ada. ya. Oh ini Apa? pembayaran itu kan lewat bank ya. Oh 600.000 itu ya. Nikah dari Lah, kepala tadi katanya nggak jadi akuntabel. Nggak jadi akuntabel ya berarti? Karena sama Ya nggak bank apa-apa Bu, kolaborasi. double aja akuntabel. Double aja. Oh, dua gitu ya. Yang Satu menjelaskan prosedur, Kolaborasi sama yang bank. menjelaskan Oh, prosedur Iya. pembayaran Oke, oke. akuntabel. Tabel pembayaran tadi akuntabel. Ini maksudnya pembayarannya kan ngasih tahu 600.000 itu kan maksudnya Oh. akuntabel di situnya. Oh, iya, Itu iya. jadi Dan berarti transparan, biayanya. transparan. Ini Iya, bukan transparan. Maksudnya biayanya. Iya. Mm. Ya, Iya. ini biayanya. ini tak potong, gambarnya tak ambil. Oke, lengkapin aja Pak. Tambah satu kolom lagi aja Satu tuh buat kolom. foto-fotonya. Langsung tak taruh bawahnya. Yang kecil itu aja. Oke. Langsung tak taruh bawah. Terus siap. Mana bawahnya? Bentar. Enggak, lama nggak pakai Mbak. Karena ada ini yang hasil rampasan dari audit. Oh, Perampasan. sama, cuman ini lebih bagus Mbak. Kalau yang itu udah rusak. Dan rusak kayak pantesan. Ini job. Yang itu nggak itu. Tapi katanya Pak D nggak apa. Pakai yang iya hasil rampasan. Sama, punya yang sekjen soalnya. Sekjen. Jangan ngiri katanya apa? Nggak usah dibalikin kalau nggak diminta. Google Doc-nya di mana taruh Mas Trik? Di grup WhatsApp apa? Oh, mau ini nge-share di grup WhatsApp. Enggak kan udah di-share toh sama Pak Tri? Sudah. Oh, Ini berarti banyak yang nulis ini. masuknya clear saya kelihatannya. 4B ya kita. Iya Pak, jenengan. Aduh, Malah jadi kan tak masuk dokon ke 4A. Walah walah.
Iya. Dasar. Aku cari kok nggak ada. Kok dihapus nih? Kok dihapus? Hati-hati. Ini berarti gambarnya langsung ditaruh mana ini? Wis nanti sambil Nggak lihat usah gambar, Pak, nggak usah. nggak usah. Ya. Oh, Berarti nggak Ini usah. yang penting kan sudah kan. Ya. Kok suara? Kalau sudah silakan ke main room ya, kelompok 4 Oh, ya. nggih, Pak. Pak Koor nggih, siap nggih Pak Koor niki yang menerangkan. Siapa ya? Ya, Pak Koor. Mantap. Oh, Mbak Kurota, Mbak Kurota. Bukan Pak, bukan jenengan. Saya tadi nggak lihat videonya full loh. Mboten napa. Pak Tri. Ngarang. Nggih, Pak Tri Yes. mawon. Iya, Pak Tri. Improvisasi mawon lah. Dah Iya, yuk Pak kita Teguh ya, ke Pak Teguh ini. ya. Kita ke ruang utama. Laptop nge-lag Pak Tri. Kurang 1 ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, dipersilakan untuk presentasi. Kalau tadi dimulai dari kelompok 4A, sekarang dimulai dari kelompok 4B. Silahkan. Hasil pengamatan video mengenai implementasi nilai berakhlak atau core value ASN berakhlak. Silakan. Oke, Bapak, matur nuwun. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video KUA mana disebutkan, Pak ya? Kau mana tadi? Saya bagian nulis soalnya. Situ Barat. Situ Bara. Ya. Bentar, Diperbesar dilengkapin. tulisannya, Pak. Telepon? Diperbesar tampilannya. Lah itu Barat. Belum di-download ya. Oke. Dibantu nulis teman-teman. Jadi dari tim kami, kelompok kami, ini memberikan dari nilai ASN berakhlak yang kami temukan menurut analisis kelompok kami. Yang pertama tentang orientasi pelayanan dikaitkan dengan scene ketika penyambutan tamu dengan senyum dan salam. Kemudian yang akuntabel, yang pertama tentang pegawai menjelaskan prosedurnya secara jelas. Kedua, biaya pendaftaran pernikahannya dijelaskan secara transparan. Kemudian yang tentang kompetennya, yakni pihak KUA memberikan bimbingan pernikahannya. Kemudian untuk harmonis, untuk scene di mana prosesi akad nikah dan penyerahan buku nikah. Kemudian untuk loyalnya, yakni kita beranggapan bahwa pegawai KUA-nya bekerja di luar jam kerja. Kemudian yang adaptif, yakni pendaftaran nikah pada aplikasi SIMKAH. Dan yang kolaboratif, yakni pembayaran pendaftaran melalui pihak bank. Mungkin seperti itu yang dari kami diskusikan. Baik, kita applause untuk kelompok 4B dengan menyematkan tanda clap hands. Terima kasih. Berikutnya untuk kelompok 4A, dipersilahkan.
Baik, mohon izin kami dari kelompok 4A akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu setelah menonton video pelayanan KUA Pelupuh Kemenak Sragen. Jadi untuk semua core value atau nilai dasar dari berakhlak itu terdapat dalam KUA Pelupuh Kemenak Sragen ini yang dibuktikan dengan yang pertama berorientasi pelayanan. Jadi skinnya yaitu ketika petugas KUA menyambut tamu dan saat menghadapi tamu dengan cara menanyakan nama, alamat, dan memberikan penjelasan dengan cekatan. Kemudian selain itu ditunjukkan juga dengan suasana kantor yang bersih, yang rapi dan nyaman sehingga tentunya tamu ataupun orang-orang yang datang ke KUA itu nyaman dan kerasan. Kemudian yang akuntabel itu terdapat scene bahwa poster menunjukkan biaya pelayanan gratis dan ternyata dalam pelayanan pun juga gratis. Nah, sehingga memang sesuai apa yang ada di fakta itu sesuai dengan yang informasi ataupun ada yang poster. Kemudian juga petugas KUA menggunakan fasilitas dengan tanggung jawab serta petugas pun melaksanakan tugas secara jujur dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga ada kompeten, yaitu scene yang menyatakan bahwa memang petugas yang menjalankan tugasnya itu sudah dibagi oleh masing-masing tugasnya dan menjalankan tugasnya itu sesuai dengan keahliannya atau sesuai dengan bidangnya. Dan yang kemudian ada harmonis. Nah, ini nampak pada pembinaan pengantin oleh penghulu yang menyejukkan dan tanpa membeda-bedakan. Jadi memang rasanya bahwa kita yang datang ke sana pun nyaman, sejuk dan sebagainya seperti itu. Kemudian loyal. Nah, loyal ini bisa kita temukan ketika scene yaitu scene di akhir para petugas mengucapkan hari amal bakti di akhir video dan tentunya petugas tidak memungut biaya tambahan sehingga ini menjaga nilai ataupun harga diri dari seorang ASN seperti itu bahwa ternyata pelayanan yang diberikan itu tidak memberatkan atau tidak harus memberikan uang seperti itu. Dan yang adaptif itu terlihat bahwa video itu diambil ketika COVID sehingga harus ada beberapa adaptasi perilaku yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah kebiasaan new normal seperti pemeriksaan suhu dan penggunaan hand sanitizer. Dan terakhir adalah kolaboratif. Nah, kolaboratif ini ditunjukkan ketika sesama petugas itu saling bekerja sama. Nah, sehingga apa? Sehingga ada pekerjaan ataupun ada tugas itu bisa selesai tepat pada waktunya dan juga pada pelayanan rekomendasi nikah. Jadi ketika yang menerima itu tahu harus diarahkan ke bagian mana untuk rekomendasi bimbingan pranikah seperti itu sehingga kolaboratif antar petugas KUA ini terjaga. Sekian dari kami kelompok A. Terima kasih. Baik, terima kasih. Aplaus untuk kelompok 4A dengan menyematkan emoticon raise hand, raise hand tuh, clap hands. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, ada dua video KUA yang menunjukkan layanan prima kepada masyarakat ya. Bapak Ibu, jadi Kemenak ini mengalami transformasi fungsi kelembagaan, terutama di KUA. Dulu itu KUA itu hanya ibarat sebagai tempat ampiran ya, untuk mengesahkan saja. Layanannya tidak maksimal, bangunannya seadanya. Yang penting ada penduduknya, yaitu para penghulu penyuluh. Itu baru dari sisi SDM, belum dari sisi tata kelola administrasi. Dokumen-dokumen tidak tertata dengan rapi. Namun transformasi yang terjadi di Kementerian Agama, khususnya di satuan terkecil, unit terkecil, unit pelaksana teknis terkecil Kementerian Agama yaitu KUA, transformasi ini didasari adanya tuntutan kebutuhan masyarakat, yaitu di bidang layanan keagamaan. Wajah Kementerian Agama sesungguhnya itu berada di unit terkecil Kementerian Agama, yaitu KUA, madrasah, kantor Kementerian Agama. Jadi wajah Kementerian Agama yang besar itu di situ Bapak Ibu.
bukan kantor yang besar di MH Tamrin atau di Lapangan Banteng. Ini dibuktikan dengan adanya survei kepuasan yang dilakukan oleh KPK dan instansi yang lain melalui apa? Melalui Kemenak, melalui KUA, melalui madrasah. Jadi wajah Kementerian Agama ada di situ. Oleh karena itu, transformasi fungsi keorganisasi, transformasi pola dan mekanisme layanan serta sarana prasarana adalah sebuah keharusan, sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama. Dengan adanya tuntutan itu Bapak Ibu, kemudian kantor urusan agama diubah sedemikian rupa menjadi kantor layanan yang nyaman, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bapak Ibu bisa melihat kantor KUA sekarang gedungnya bagus-bagus. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu ada yang ke KUA Sewon, dulu KUA Sewon itu pernah menjadi KUA teladan. Gedungnya bagus Bapak Ibu. Ada balai nikah. Balai nikah itu tidak berupa ruangan tanpa dekorasi, tetapi ruangan yang sudah didekorasi, di mana dekorasi itu respon terhadap kebutuhan mempelai untuk melakukan proses pernikahan. Jadi ada bunga-bunganya, ada tempat duduk untuk para pengantar pengantin. Orang datang tanpa bayar karena pernikahannya di KUA pada jam kerja gratis, nikah di situ difasilitasi dengan ruang yang bagus. Itu yang dilakukan oleh KUA Bapak Ibu. Maka dalam perkembangannya, melihat perubahan yang sangat signifikan di KUA, tren Gen Z sekarang itu yang mau menikah Bapak Ibu, itu memanfaatkan KUA. Akan berpikir begini, orang itu daripada biaya habis untuk mengadakan prosesi pernikahan dengan kemewahan di luar jam kerja, di luar KUA, mending biaya itu digunakan untuk modal keluarga. Pernikahan gratis saja ke KUA. Di sana sudah ada gedungnya, sudah ada tempat untuk para pengantarnya. Jadi betapa efisien bagi para catin untuk melakukan prosesi akad nikah di KUA. Itu transformasi yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Terlebih lagi dengan terbitnya PMA nomor 20 ya tahun 2019 tentang biaya nikah, di mana biaya nikah itu sudah diatur sedemikian rupa. Nikah itu gratis. Kalau di KUA di jam kerja itu gratis. Tapi kalau mau dilaksanakan di luar jam kerja, di hari libur, bayarnya hanya ke negara. Tidak ke perorangan, uangnya disetor ke kas negara, menjadi PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Lalu para penghulu yang datang ke lokasi, di rumah misalnya, tidak boleh menerima, dulu itu namanya bedolan, tidak boleh menerima uang saku, uang terima kasih, tidak boleh. Dan itu sudah ditanamkan ke diri para penghulu. Tidak ada sekarang itu penghulu itu yang mau menerima amplop, tidak ada. Karena apa? Sudah ada whistleblower system. Jadi kalau misalnya ada penghulu yang bermain itu, nanti masyarakat akan melaporkan. Nah, kita dengan kebijakan ini Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu itu ada namanya penghulu teladan. Nah, penghulu teladan itu dia selalu melaporkan penerimaan-penerimaan yang tidak seharusnya. Dilaporkan ke KPK. Dalam 1 tahun dia mengurus, melakukan peristiwa nikah sebanyak sekian ratus kali. Dia nerima sekian kali, dilaporkan ke KPK. Sehingga dia mendapatkan penghargaan sebagai penghulu teladan, melaporkan itu. Jadi penerimaan yang tidak seharusnya, bukan haknya itu dilaporkan. Karena apa Bapak Ibu? Di dalam PMA nomor 20 tahun 2019, jasa profesi penghulu itu sudah ditentukan, sudah ada. Jadi penerimaannya itu sudah penerimaan jasa profesi itu sudah diatur oleh undang-undang. Itulah kronologi atau penataan sistem. Penataan sistem yang ada di KUA, di unit terkecil Kementerian Agama. Mulai dari 1, penataan regulasi biaya nikah yang sangat transparan. Kemudian yang kedua, penataan biaya jasa profesi yang transparan juga diatur oleh
regulasi peraturan Menteri Keuangan, penataan fungsi KUA, baik sarana prasarana dan seterusnya. Maka kalau KUA yang ada maju ya, yang maju itu ada namanya pojok konsultasi keluarga sakinah, ada. Bahkan KUA itu ada yang kerjasama dalam 1 tahun itu mengadakan nikah gratis, nikah massal gratis. Atau ada pojok konsultasi di beberapa mall. Ada kursus catin secara massal. Itu yang dilakukan oleh KUA berkolaborasi dengan lembaga-lembaga, dengan instansi yang lain. Nah, yang demikian itu Bapak Ibu juga diharapkan diimplementasikan di unit terkecil yang lain seperti madrasah, kantor Kementerian Agama. Maka di beberapa kantor Kementerian Agama juga melakukan transformasi yang signifikan. Layanan-layanan yang serba cepat. Misal kemarin saya contohkan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Layanannya yang memuaskan masyarakat sehingga indeks kepuasan masyarakatnya tinggi, melakukan penataan organisasi, reformasi di birokrasi, baik dari sisi tata laksana, dari sisi manajemen SDM, kemudian pengawasan. Akhirnya kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul mendapatkan penghargaan dari Menpan RB sebagai wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kemudian Kemenak Kota Yogyakarta juga demikian. Dan tidak banyak KUA yang seperti itu. Kantor Kementerian Agama yang mendapatkan predikat BBM nggak banyak. Karena prosesnya itu memang berat dan harus satu langkah. Harus satu kesatuan antara seluruh anggota atau seluruh pegawai yang ada. Dimulai dari pimpinan, kepala satuan kerja, sampai jabatan yang paling jabatan pelaksana yang rendah, jabatan pelaksana dari golongan yang misalnya golongan 2, golongan 1 kalau ada gitu ya. Jadi mulai dari pimpinan sampai mitra bawah itu harus satu padu. Memiliki persepsi yang sama, memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan birokrasi bersih dan melayani. Nah, itu Bapak Ibu saya kira 2 video tadi bisa kita menginspirasi kita ya untuk terus membuat ya perubahan, memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, bagi stakeholder. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke agenda berikutnya yaitu memaparkan tugas individu Bapak Ibu membuat matriks ya, matriks core issue dan pemaknaan atau mengaitkan dengan nilai berakhlak. Kami persilakan. Siapa dulu yang akan menampilkan? Untuk tugas individu yang ketiga. Nanti kita telah bersama ya. Silakan. Izin kula nggih Pak Oke, Restiana. silakan Bu Restiana ya. Oke. Ini untuk tugas individu hari ketiga itu tentang matriks nilai berakhlak nih Pak. Saya sendiri ini untuk jabatannya saat ini CPNS Pengawas Jaminan Produk Halal. Lalu salah satu isu yang menurut saya harus segera ditangani di tempat tugas saya itu adalah minimnya informasi Pak mengenai publikasi tentang sertifikat halal, pengajuan sertifikat halal. Nah, dari isu utama tersebut, saya breakdown untuk bisa mengatasi. Pertama, dari segi SDM, itu saya amati, termasuk saya sendiri, Pak, kurangnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang digital. Lalu kegiatan yang ingin saya lakukan nantinya itu ada pelatihan pengelolaan media digital. Untuk tahapannya bisa mengikuti webinar atau workshop. Ini mencerminkan matriks nilai berakhlak dari segi kompeten, Pak. Peningkatan kapasitas untuk mengelola media digital secara profesional. Baik. Lalu
Cukup Bu ya. Oh, nggih. Saya ingin menjelaskan Bapak Ibu, mohon nanti hal-hal penting dicatat ya supaya tidak mengulang ya. Yang pertama, core isu Bapak Ibu, analisis isu kontemporer diprioritaskan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan Bapak Ibu. Kalau sebagai guru berarti tugas guru. Kalau sebagai pengawas jaminan produk halal berarti sebagai pengawas jaminan produk halal. Panjenengan lihat uraian tugas jabatannya di peraturan menteri. Pengawas jaminan produk halal dan tugas jabatan pengawas jaminan produk halal. Urainya ini banyak di situ Bu ya. Yang guru juga demikian, ada regulasinya. Tugas jabatan guru. Misalnya lagi penghulu, ada tugas jabatan penghulu atau penyuluh. Yang pertama fokus pada tugas jabatan. Kalau Bapak Ibu misalnya nih, posisi belum jelas nih ya, maka boleh di luar tugas jabatan, tetapi hanya dibatasi maksimal lingkup satuan kerja. Lingkup satuan kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, hindari core isu yang membutuhkan kewenangan jabatan tinggi atau pejabat struktural. Contoh, satu, tentang SDM, kekurangan SDM. Kalau SDM kurang, siapa yang bisa memenuhi Bapak Ibu? Ini pertanyaan saya. Siapa yang bisa memenuhi kekurangan SDM? Kementerian Pusat. Pusat yang bisa menentukan itu saja atas persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Dasarnya apa? Pusat menentukan kebutuhan SDM. Dasarnya adalah ANJAP dan ABK. Analisis jabatan dan analisis beban kerja. Disitulah kemudian dibutuhkan jabatan apa? Jumlahnya berapa? Maka yang melakukan ANJAP ABK adalah tim ANJAP ABK. Dan itu biasanya di Satker, di Kemenak itu ada, kepegawaian punya tim. Nanti diusulkan ke Kanwil. Kanwil diusulkan ke pusat Jakarta. Jakarta diusulkan ke Kemenpan RB. Menpan RB setujui, baru membuka lowongan CPNS. Prosedurnya seperti itu. Karena itu ada kewenangan tersendiri, hindari itu. Yang kedua, terkait dengan SOP. Tidak adanya standar prosedur bla bla bla. Yang mengesahkan SOP itu adalah pejabat eselon 3, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kanwil Kantor Wilayah Kemenak Provinsi, itu yang mengesahkan. Maka hindari yang seperti itu. Dan sejenisnya, isu-isu yang membutuhkan kewenangan kebijakan pejabat struktural. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua ya. Yang ketiga Bapak Ibu, analisis kemarin di agenda pertama itu adalah Bapak Ibu diajak untuk berlatih. Untuk berlatih. Karena berlatih bisa jadi core isu yang diangkat ini belum relevan dengan yang pertama tadi saya jelaskan. Belum relevan dengan fokus tugas fungsi Bapak Ibu dan relevan dengan tugas fungsi organisasi. Kemudian yang kedua, melampaui kewenangan. Barangkali masih ada yang seperti itu. Maka nanti Bapak Ibu, core isu ini masih dimungkinkan berubah. Ya. Diubah sesuai dengan yang saya tadi jelaskan. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang keberapa ini? Sudah banyak nih, catat tuh. Selanjutnya Bapak Ibu, pastikan core isu itu Bapak Ibu, core isu itu bisa panjenengan selesaikan dalam waktu 30 hari. 30 hari itu sudah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Saya gambarkan. 3-5 hari untuk perencanaan, pelaksanaan, aktualisasi.
Kegiatannya bisa satu merencanakan bla 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 atau koordinasi bla 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 bla. Kegiatan yang pertama. Kegiatan yang kedua, ketiga, keempat bisa langsung ke pelaksanaan atau jenis kegiatan, pelaksanaan kegiatan. Kemudian kegiatan yang kelima adalah evaluasi. Jadi minimal dalam rancangan aktualisasi ada 5 kegiatan. Minimal ada 5 kegiatan. Pastikan dapat tercapai dalam waktu 30 hari. Saya ulangi. 3-5 hari pertama untuk perencanaan, 20 hari untuk pelaksanaan, kemudian 3-5 hari untuk evaluasi, dan membuat laporan. Membuat laporan yang sudah disertai dengan bukti fisik. Bukti fisik setiap tahap kegiatan. Jadi Bapak Ibu datang ke Balai Diklat itu sudah membawa laporan. Sebab apa? Bapak Ibu di Balai Diklat hanya 3 hari. 3 hari, 1 hari pertama Bapak Ibu datang, kemudian ada pengarahan. Setelah itu Bapak Ibu mendapatkan materi agenda 1 berupa pembinaan mental fisik disiplin. Latihan baris berbaris dan sebagainya. Itu hari pertama itu sudah melelahkan itu. Baru hari kedua itu langsung seminar laporan aktualisasi. Maka tidak ada waktu untuk menyusun laporan di Balai Diklat. Di Balai Diklat Bapak Ibu harus sudah membawa laporan. Hari ketiga penutupan. Jadi pastikan kegiatan itu bisa tercapai dalam waktu 30 hari. Yes, 30 hari itu sudah termasuk laporannya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, tidak perlu yang wah, yang jauh. Cukup yang sederhana tetapi tercapai. Sederhana dan itu berdampak pada Bapak Ibu guru. Itu lebih baik daripada yang wah, kelihatannya tinggi, muluk-muluk, tapi nggak tercapai. Saya contohkan yang sederhana ini. Saya Widya Iswara. Kewajiban saya membuat bahan pelatihan. Ada isu belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam penyusunan bahan pelatihan. Lalu saya dapat gagasan. Saya ingin memanfaatkan Canva untuk pembuatan bahan ajar atau bahan tayang. Maka nanti judul aktualisasi saya adalah pemanfaatan Canva dalam pembuatan bahan tayang mata pelatihan bla 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 di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Sederhana, tetapi dapat saya capai. Dapat saya capai. Pemanfaatan Google Form untuk bla 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 bla. Nah, tuh. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu merumuskan core issue, di dalam core issue itu ada 2 kondisi. Kondisi negatif dan lokus. Kondisi negatif misalnya kurangnya bla bla bla, belum bla 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 bla. Di mana? Nah, lokus menunjukkan lokus. Lah nanti ketika Bapak Ibu masuk ke rancangan aktualisasi, tinggal menambah 1 komponen, yaitu ide gagasan kreatif atau inovasi. Sehingga di dalam rancangan aktualisasi terdiri dari 3 komponen. Pertama, ide gagasan kreatif atau inovasi untuk mengubah kondisi di lokus tertentu. Ide gagasan kreatif atau inovasi, kondisi yang baru yang diharapkan, lokus. 3 komponen ini. Saya contohkan tadi, pemanfaatan ide gagasan saya, pemanfaatan Canva untuk membuat bahan tayang yang menarik pada mata pelatihan bla 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 di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Nah, jadi 3 komponen ini yang harus ada dalam rancangan aktualisasi dan judul. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Nah,
Oke, nah kemudian memaknai atau mengaitkan dengan nilai-nilai berakhlak, Bapak Ibu kaitkan dengan kegiatan. Kaitkan dengan kegiatan, bukan tahap kegiatan. Setiap kegiatan bisa lebih, tidak harus 7 nilai. Misalnya ini kegiatan, ini meskipun masih dikoreksi ya, misalnya ini kegiatan pelatihan pengelolaan media. Keterkaitannya apa? Misalnya hanya ada 3 nilai, tidak apa-apa. Misalnya hanya ada 3 nilai ya. Nilai yang pertama berorientasi layanan, adaptif, dan loyal misalnya. Tidak apa-apa untuk setiap kegiatan. Jadi tidak harus semuanya 7, tidak harus. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Nah, bagaimana cara mengaitkannya, Bapak Ibu? Mengaitkan nilai berakhlak. Kemarin sudah saya singgung. Buatlah indikatornya. Kemarin saya contohkan. Indikator harmonis misalnya. Suami istri sering naik motor ke pasar berdua. Misalnya Bapak Ibu sebagai guru. Membuat bahan ajar yang kalau bahan ajar itu yang berkualitas itu standarnya apa? Yang berkualitas. Modul ajar. Bapak Ibu guru. Informasinya bisa tersampaikan ke siswa. Membuat modul ajar yang memenuhi komponen minimal sesuai aturan, sesuai peraturan. Modul ajar kan ada komponennya ini, ya kan? Ya, Ada komponen minimal, ada standar komponen. Pertama, apa Bapak Ibu yang guru? Ada identitas, kemudian tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, ada capaian pembelajaran, ada media, ada metode, ada kegiatan, dan ada evaluasi atau penilaian. Itu contoh modul ajar yang berkualitas. Bisa dipahami sampai di sini? Baik, kalau begitu kita mulai masuk pembahasan contoh analisis isu ini. Nah, kurangnya SDM yang memiliki kompetensi. SDM yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan media digital. Masih umum sekali ini, Bu. Masih umum sekali. Panjenengan itu mau dibidik bidang pengelolaan media digital itu apanya? Kalau dari saya pribadi, Pak, goal akhirnya itu nanti ingin ada publikasi di website resmi Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan tentang misalnya alur registrasi sertifikat halal, lalu jika setiap kecamatan ingin mendapatkan pengarahan tentang cara sertifikasi halal, nanti bisa diarahkan ke KUA masing-masing. Nah, itu langsung saja sebutkan itu, Bu. Kalau mengatakan bidang pengelolaan media digital kan umum banget, Bu. Berarti kan belum ada ya, belum ada informasi prosedur, ya, belum ada informasi prosedur pendaftaran produk halal begitu ya, misalnya ya. Pak. Betul, Pak. Belum ada, berarti kan harus dibuat nih, harus diadakan. Iya. Harus diadakan ya, tuh, Bu. Ya, Ide gagasannya apa untuk mengadakan itu? Membuat materi publikasi yang pertama, Pak. Ya, membuat materi publikasi kan tentunya kan itu supaya menarik. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Inovasinya apa? Supaya informasi itu menarik, kemudian mudah dibaca masyarakat. Apa? Penggunaan media sosial dan juga penyusunan materi yang menarik, Pak. Ya, berarti pemanfaatan media sosial untuk publikasi prosedur pendaftaran apa, Bu? Sertifikasi halal, sertifikasi halal di Kemenak Kabupaten Pekalongan, Pak. Pekalongan. Oke, Pak.
Berarti kan ini masalahnya apa tadi? Kurang optimalnya publikasi, ya Leres. toh? Pendaftaran produk halal. Nah, itu kan sederhana toh Bu itu. Iya, Pak. Betul. Nah, tetapi itu inovasi panjenengan memanfaatkan media sosial, platform media sosial. Nah, platform media sosial kan banyak sekali. Ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok. Tentu harus dibatasi. Nah, nanti untuk pembatasannya jenengan tuangkan di dalam latar belakang, di dalam rancangan. Dibatasi. Oke? Iya, Pak. Batasi. Sampai di sini ketemu, Bu. Iya, Pak. Alhamdulillah Nah, dapat sekarang pencerahan, Pak. kita laut nih. Sudah ketemu core isunya. Apa tadi core isunya? Minimnya publikasi tentang alur sertifikasi halal di Kemenak Kabupaten Pekalongan, Pak. Ya. Belum optimalnya gitu ya, belum Oh, optimalnya nggih. publikasi. Nah, Ibu punya gagasan apa Eh, tadi? membuat materi untuk dipublikasikan, Pak, di media sosial. Membuat materinya tadi katanya pemanfaatan media sosial. Nah, maksudnya membuat Nggih. materi, jenengan mau membuat materi atau memanfaatkan media sosial? Maksudnya kan berarti kan saya harus desain posternya juga, Nah, seperti itu, berarti Pak. membuat materinya nanti bisa masuk ke tahap kegiatan. Oke, sekarang sudah ketemu ya. Oh, nggih, Ya, nggih. core isunya sudah ketemu, belum ya? Belum Nggih. optimalnya publikasi pendaftaran jaminan produk halal. Berarti kan sudah ketemu nih kondisi, Optimal. belum optimal dan lokusnya di Kabupaten Pekalongan kan, Pekalongan. Nah, Pekalongan. tinggal tadi gagasan Ibu memanfaatkan media sosial. Sosial. Berarti sudah 3 komponen nih. Nggih. Pemanfaatan media sosial. Bisa lihat jari saya, Bu. Nggih, Pak. Nah, lihat jari saya nih. Tadi Ibu sudah punya 2 komponen ya, sudah ketemu nih. Nggih. Nah, tambah 1 komponen yaitu ide gagasan Ibu. Pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan atau mengoptimalkan publikasi pendaftaran jaminan halal di Kabupaten Kemenak Kabupaten Pekalongan. Pekalongan. Nggih. Oke, Sudah Pak. dapat 3. Nah, nanti kegiatannya nih apa? Kegiatannya berarti mungkin dari awal, Pak. Dari Awal mulai perencanaan dulu, panjenengan perencanaan. konsultasi ke pimpinan, Nggih, leres. kemudian koordinasi dengan tim humas toh itu Nggih. nanti Iya, Pak, Humas, dengan Pak. tim humas. Ya, betul, Pak. Kemudian kegiatan berikutnya adalah membuat materi ya Materi toh. publikasi. Materi publikasi menggunakan apa? Misalnya menggunakan Canva. Canva, Nggih. kan? Nggih, Kemudian Pak. nanti tahapannya, Bu, tahapannya jenengan tentu konsultasi. Konsultasi kan berarti itu nanti tahapannya konsultasi dengan eh, kasih kepala seksi. Nggih. Materinya dikonsultasikan. Nggih, Pak. Nah, itu yang pertama membuat apa namanya? Materi. Kemudian Materi. kegiatannya ketiga, publikasi melalui media Facebook Sosial. misalnya, publikasi melalui website. Nah, Nggih, di Pak. setiap publikasi kan ada tahapannya itu nanti. Jadi setiap media itu kan ada pengelolanya, Bu. Panjenengan nggak bisa langsung ujuk-ujuk publikasi. Tahapannya ya koordinasi dengan admin website Admin misalnya, website, nggih, admin Pak. Facebook, admin Instagram. Nggih, Pak. Tuh. Baru terakhir kalau sudah tadi apa ya misalnya ini tadi perencanaan sudah, kemudian membuat materi, kemudian publikasi Publikasi. website, publikasikan Sosial media. media sosial. Baru yang terakhir adalah evaluasi, Evaluasi. evaluasi, evaluasi pemanfaatan tadi. Dievaluasi kekurangannya apa, rekomendasinya apa, seperti itu. Nggih, Pak. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah rumuskan output atau hasil, Bapak Ibu. Nanti di setiap tahapan itu ada output atau hasil. Maka rumuskan tahapan itu yang mudah Bapak Ibu membuat output atau hasilnya. Contoh ini. Konsultasi kira-kira outputnya apa, hasilnya apa? Jenengan konsultasi ke pimpinan, ke mentor.
kira-kira hasilnya apa? Penyelesaian masalah, Pak. Catatan hasil konsultasi. Jenengan koordinasi. Ada notulensi koordinasi. Nanti disertai foto. Ada daftar hadirnya siapa yang ikut koordinasi. Kalau konsultasi nanti kepala atau atasan jenengan minta tanda tangan. Kapan melakukan konsultasi. Apa hasilnya. Apa yang dikonsultasikan. Hasilnya apa. Tanda tangan. Jenengan tanda tangan. Pimpinan atasan langsung tanda tangan disertai dengan foto. Tuh. Bisa dipahami ya? Pak. Oke, sampai di sini sudah ada gambaran Bapak Ibu? Ya, ada ya. Kalau manuk-manuk berarti ada. Bapak mau izin berarti masih bisa ganti Pak Masih sangat bisa diganti. Konsultasikan dulu dengan mentor. Tapi jenengan harus sudah punya konsep dulu nih. Punya konsep dulu. Oke. Punya konsep dulu. Silakan stop. Masih ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Ya, sudah Pak. Alhamdulillah. Terima kasih pencerahannya, Pak. Oke. Ada lagi yang ingin berbagi? Saya, Pak. Ya, silakan Bu, ditampilkan. Dari yang tadi sudah disampaikan, berarti untuk part isunya nanti akan saya rubah menjadi belum optimalnya penyuluh agama di KUA Wonosari dalam media sosial. Begitu nggak, Pak? Gimana, Bu? Untuk core isunya. Ya. Kalau ini kan masih terlalu umum. Ya, ya. Dari yang tadi sudah disampaikan. Ya, sebentar. Saya ingin menambah lagi ya. Jadi, kalau misalnya di antara tadi Ibu ya, misalnya membutuhkan ada setelah membuat desain ya, membuat materi, membuat macam-macam itu, membuat materi, kemudian diperlukan kegiatan sosialisasi, berarti ada kegiatan sosialisasi. Ya, jadi bisa menambah kegiatan sosialisasi misalnya kepada CFU yang lain yang ada di seksi jaminan produk halal misalnya, Bu. Begitu Bu Ristiana ya. Jadi kita bisa menambah satu kegiatan sosialisasi. Kalau memang ini memang perlu disosialisasikan. Itu nggih? Boleh, silakan Bu. Pak. Ini Pak, jabatan saya sebagai penyuluh agama ahli pertama di KUA Wonosari. Nah, ini untuk part isunya rencana nanti saya ganti dengan judul belum optimalnya penyuluhan agama di KUA Wonosari melalui media sosial. Bisa Bu, ya. Bisa. Ya, belum, berarti jenengan ingin mengoptimalkan ya. Gagasannya apa, Bu? Gagasannya. Gagasannya berarti pemanfaatan media sosial dalam penyuluhan agama di KUA Wonosari. Ya, bisa. Jadi core isunya mungkin begini. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyuluhan agama. Jenengan fokusnya pada pemanfaatan media sosial. Oh, iya. Gitu? Iya, Pak. Oke. Nah, ini jenengan bisa misalnya membuat bahan penyuluhan dengan Canva. Misalnya, ya kan, membuat bahan penyuluhan berbasis dengan berbantuan AI. Tapi kan jenengan nanti ini kaitannya dengan ini ya, dengan media sosial ya. Iya, Pak. Bisa, Bu. Ini untuk tahapan-tahapannya sebenarnya sudah. Nah, ini kalau kegiatannya tadi. kok tiba-tiba memberikan penyuluhan agama. Nah, ini kan belum. Iya kan? Berarti nanti Pak kegiatannya juga dirubah ya, kegiatannya dirubah. Iya, nanti kegiatannya seperti yang ada di tahapan mungkin Pak membuat konten berupa flyer Lah, seperti itu. ininya dulu di perencanaannya apa nanti sebelum jenengan membuat? Kan tentu ada kegiatan pendahuluan. Oh, Apa di dalam perencanaannya? Masa tiba-tiba langsung nggak konsultasi dulu, tidak koordinasi dulu?
Oh ya, melakukan koordinasi dengan kepala KUA. Atau pertama misalnya membuat perencanaan membuat perencanaan Materi bahan penyuluhan. penyuluhan atau materi penyuluhan, ya kan? Oke. Kemudian nanti isinya satu konsultasi dengan pimpinan, kemudian yang kedua koordinasi dengan tim kerja misalnya. Nah, setelah membuat perencanaan baru kemudian membuat ya yang pertama itu kan berarti bisa masukkan itu membuat jenis-jenis atau platform media sosial sebagai sarana penyuluhan, memetakan jenis-jenis media sosial sebagai media penyuluhan. Itu kan direncanakan dulu itu. Media apa saja yang akan saya gunakan itu berarti masuk ke perencanaan. Ya. Baru nanti tahap berikutnya membuat konten materi penyuluhan yang akan dipublikasikan melalui media sosial A. Tahapannya satu, membuat draft. Kemudian membuat draft materi penyuluhan platform media sosial A. Kemudian melakukan validasi atau editing. Kemudian melakukan ini loh Bu, di peer review, dikaji dulu oleh sesama penyuluh, ya kan? Melakukan review bersama teman sejawat penyuluh. Jadi setiap materi penyuluhan direview dulu. Itu juga bisa masuk ke tahapan kegiatan. Nanti Bisa berarti dipahami? lebih, sakit Pak. Berarti nanti lebih fokus ke satu saja, misalkan melalui media sosial TikTok gitu, atau bisa dua. Jadi nanti TikTok untuk fokus di videonya, terus untuk Instagram fokus di kanvanya seperti itu. Bisa Bu, bisa. Panjenengan makanya nanti kalau panjenengan menyatakan media sosial, jenengan batasi misalnya dua, masukkan di rancangan aktualisasi, dibatasi bahwa media sosial dibatasi hanya Instagram dan TikTok. Instagram untuk konten dalam format apa, misalnya teks atau flyer, kemudian untuk TikTok dalam bentuk video atau reel ya, reel seperti itu. Silakan. Nah, untuk membuat video itu kan nanti ada tahapannya. Membuat storyboard